Ya, dialog mengenai kesiapan angkutan Lebaran 2015 kita lanjutkan kembali. Pak Edi, ini kalau tadi kita bicara soal dari segi angkutan umumnya, fisiknya, dan juga pengendara, itu juga termasuk nanti akan pengecekan kadar alkohol segala macam Ya, artinya betul, kan, betul sekali. ya, narkoba segala macam kan, karena kita khawatir. Nah, pada saat mereka mau berangkat itu untuk pengemudi, apalagi yang untuk angkutan apa namanya Antar kota. antar kota itu kan saya pernah naik bis Ya. tuh, Pak, itu supirnya ngantuk, Pak. Untuk itu pengecekannya angkutan gimana? antar kota mulai kemarin dan mulai Lebaran ini kita ada ramcek ya. Jadi kesiapan kendaraannya dicek satu persatu oleh petugas kami di sana. Ada inspektur bagian pengecekan kelaikan jalan. Di situ tergabung juga dari Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan setempat. Ya. Ataupun puskesmas yang memeriksa tentang kesehatan, tentang kelaikan jalan kendaraan satu persatu, termasuk pengemudi diperiksa oleh polisi. Itu pada saat mereka akan mengemudi akan atau berangkat. akan berangkat Ya, dia akan berangkat. dicek dulu ya. Ya. Artinya, Jadi hal tersebut kalau terdapat ketidaklayakan daripada si pengemudi maupun kendaraannya, ya petugas bisa menunda keberangkatan ataupun mengembalikan untuk tidak berangkat. Gitu. artinya kayak gini Pak Edi, maaf ini, kalau misalkan busnya mau berangkat misalkan jam 10 gitu, Ya. artinya pada saat mau berangkat itu dia harus mengecek dirinya sendiri ke apa namanya, ke Petugas yang ngecek. petugas yang Nanti ada di petugas sana. yang ngecek, ya. Terus nanti akan ada semacam Ada dia checklistnya, ya. ada checklistnya, dia bisa itu atau tidak. Bukannya sehari sebelumnya seperti itu, bukan kan? Bukan, pada saat berangkat kan bisa saja terjadi Nah, bukan itu dia kendaraan yang layak maksudnya jalan, yang tetapi mengkhawatirkan. jauh-jauh sebelumnya kita tetap periksa terus itu. Namun pada saat berangkat, karena pada masa angkutan Lebaran ini bukan 100% yang jalan, tetapi ditambah dengan bus-bus cadangan sehingga bisa menjadi 150%. Karena ada pengerahan pengalihan trayek insidentil tadi. Bila terjadi permintaan yang Membludak, sporadis, membludak, tentu bus ini akan berangkat semua dan kosong di terminal. Kembalinya juga kendalanya ada kemacetan-kemacetan di jalan dan tentu menunggu lama. Di sini yang sering terjadi seperti itu. Namun kita ke depan mungkin dengan tiketing seperti kereta api ya bisa mengatasi untuk kedatangan yang bisa dijadwalkan gitu. Oke, Pak Edi. Nah, ini kalau kita bicara soal apa namanya infrastrukturnya, Pak, jalanannya. Saat ini di mana-mana saja yang mungkin harus kita waspadai? Ya, Masih ada beberapa tempat yang seperti catatan kita yang selama ini di daerah Cirebon. Di daerah mana itu? Palimanan. Itu jalan rusak atau Enggak, menyempit ya, atau simpul-simpul tempat bottleneck yang kemacetan? di Nagrek segala macam itu. Tapi ini dilakukan pengawasan oleh aparat keamanan, polisian maupun dari perhubungan diperbanyak ya untuk membantu mengurai kemacetan di sana. Oke. Nah, kalau itu dari infrastruktur, kalau dari terminal stasiunnya sendiri, Pak, ini gimana supaya pemudik itu juga tetap merasa aman dan juga nyaman ketika mereka mungkin ya berada di stasiun dan juga terminal? Apa strategi yang akan dilakukan oleh Kemenhub? Ya, dari petugas terminal ini kita himbau untuk menghimbau kepada pengguna jasa terminal itu ataupun pengguna jasa angkutan untuk mengingatkan mereka untuk bersabar menunggu bis ya, untuk tidak berjubel-jubel ditunggu, kemudian tidak membawa barang-barang yang berlebihan. Kadang-kadang kalau kita perhiasan bersabar, gitu. Kadang-kadang kalau kita bersabar nggak dapat bus, Pak, itu juga kan menjadi masalah tuh. Nah, tetapi nanti kalau berdesak-desak akhirnya nanti kenyamanan juga akan mengganggu keberangkatan maupun di jalan selama dia di perjalanan. Kemudian juga kita himbau agar menghindari pemberian orang-orang yang baru dikenal, yang misalnya memberikan minuman kaleng, minuman aqua. Ini sudah banyak modus pembiusan dengan jalan seperti itu, sehingga pada saat sudah sampai di terminal udah nggak bangun itu orang sudah terbius, barang-barang sudah itu habis. banyak catatan. Banyak, dan itu saya sebelumnya kan di terminal juga dulu, jadi itu banyak sekali yang kejadian itu bisa. Jadi perbuatan baik niatnya buruk sebetulnya jadi orang ya. Jangan percaya dengan orang-orang yang baru dikenal memberikan minuman baik, tidak usah, bila perlu ditolak saja karena hal ini nanti akan berakibat buruk. Bahkan ada yang 1 minggu tidak siuman karena kebanyakan dosisnya. Jadi dari ini segi petugas yang sendiri, Pak, berapa banyak yang akan dikerahkan? Apakah juga nanti akan ada semacam apa namanya layanan medis di stasiun atau terminal? Di posko angkutan Lebaran tempat kita untuk istirahat, kita
perintahkan kepada seluruh dinas-dinas di daerah ini untuk membuat posko angkutan lebaran yang kita mulai dari 2 Juli sampai dengan 27 Juli. Baik, ya, Pak Edi. itu poskonya 24 jam, bahkan posko pusat di Kementerian Perhubungan, posko nasional ini 24 jam juga. Termasuk posko untuk istirahat, karena kan Iya. kalau dibilang tadi Iya, jangan jadi berdesak-desakan, kalau dia bersabar pasti nunggunya lama. Fasilitas jembatan timbang, ini jembatan timbang tidak beroperasi pada saat itu, kemudian dipergunakan untuk peristirahatan, Oke. rest area maupun tempat-tempat ibadah ya, sholat itu kita berikan pelayanan itu dengan berbagai pelayanan lain yang diberikan tambahan oleh pemerintah daerah tentunya. Dan juga kita kendalikan dengan pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah untuk membantu tempat-tempat kemacetan seperti pasar tumpah. Ini kewenangan pemerintah daerah untuk mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk pasar-pasar tumpah ini Kendalikan untuk bila perlu kan ditutup atau dipindah tempatnya sementara tidak di jalan raya begitu. Baik. Ini yang kami himbau, dan seluruh jajaran perhubungan di seluruh Indonesia kami menghimbau untuk tetap berikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik sehingga saudara kita kalau ada yang melayani tidak baik, apa yang harus kita lakukan, ya, Pak? tentunya masyarakat bisa lapor ya. Langsung ke Pak Edi ya? Boleh ke Kementerian Perhubungan, nanti kita akan tayangkan info Baik, Pak tentang mudik. Ya, Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih ya.